Di depan orang banyak, ia memaki tukang parkir tua. Dia pikir cuma tukang parkir biasa, padahal dia pahlawan yang dihancurkan oleh institusi sendiri. Hujan turun deras sejak pagi, seolah Jakarta sedang menangis atas segala kekacauan yang terjadi di bawah langitnya. Jalanan licin, menampung udara memenuhi trotoar, dan udara dipenuhi kabut tipis yang memenuhi gedung-gedung tinggi seperti selimut abu-abu. Di tengah kemacetan yang tak kunjung datang reda, sebuah mobil patroli berwarna biru hitam melaju dengan sigap, sirine menyala pendek-pendek, mencoba menerobos lautan kendaraan menuju pusat dunia Grand Central Plaza. Di dalam mobil, Kapten Dito Ramadan duduk di kursi pengemudi, jemarinya mengetuk-ngetuk kemudi dengan iritasi. Mata yang tajam memandang lurus ke depan, wajahnya tegang. Ia mengenakan seragam polisi rapi, lencana perwira muda bersinar di dadanya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dagunya tegak, seolah ia selalu siap menjadi pusat perhatian. Sialan? Macet terus, gerutunya sambil menatap jam tangan yang menunjukkan pukul 08.47, rapat penting dengan wali kota dimulai pukul 9. Ia tidak bisa menundanya. Tidak untuk ke-9 bulan ini. Terutama karena media sudah mulai mengira sebagai bintang baru, polisi setelah melakukan operasi penangkapan teroris yang tak terduga minggu lalu. Mobil akhirnya masuk ke area parkir mal. Tapi bukan kemudahan yang ia temui. Jalur masuk dipenuhi kendaraan yang bergerak pelan, pengemudi bingung mencari tempat. Di tengah hujan, seorang pria tua berdiri di bawah tenda biru yang sudah koyak. Memegang papan kayu bertuliskan, "Parkir," dengan tinta pudar. Ia mengenakan jaket plastik tipis, celana kain yang sudah lusuh, dan sepatu karet yang retak di bagian tumit. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi sorotnya masih tajam, seperti orang yang terbiasa mengawasi, bukan sekadar mengarahkan. Itulah Ardi Wijaya. Tukang parkir nomor 13, Dito membuka jendela, suara hujan langsung menerjang kabin. "Pak, Sapeden." "Saya buru-buru," teriaknya, nada suaranya tajam, penuh otoritas. Ardi menoleh, mengangguk pelan. Ia berjalan perlahan, terhuyung karena sendi kakinya yang sudah tua. Ia mengatur Dito masuk ke slot parkir, tapi hujan membuat perjalanan semakin lambat. Ia mengacungkan jari, memberi isyarat untuk mundur sedikit. Dito menginjak pedal rem dengan kasar. "Bapak ini tidak bisa kerja cepat." "Ya," bentak Dito, keluar dari mobil. Air hujan langsung membasahi seragamnya, tapi ia tak peduli. "Saya polisi, lagi buru-buru. Lo pikir ini pasar lo yang bisa main-main?" Beberapa orang di sekitar menoleh. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh. Seorang pengemudi ojek online menggeleng pelan. Tapi tak ada yang bersuara. Ardi tetap tenang. Ia menunduk, memberi tiket parkir yang sudah basah. "Maaf Pak, hujan, licin." "Maaf apanya?" "Lo kerja di sini bukan gator, bukan buat jadi beban." Dito menggentakkan kaki, mementolkan cahaya di dinding beton. "Gaji lo aja kecil, tapi lo masih aja ngelalain tugas? Malas. Bodoh. Nggak punya harga diri." Ardi hanya diam. Tangannya bergetar saat memegang papan kayu. Tapi wajahnya tetap datar. Seperti batu yang sudah terlalu sering dihantam ombak. "Kalau lo nggak bisa kerja, mending nganggur aja. Nggak usah ngerusak nama baik tempat ini," lanjut Dito, lebih keras. Ia membuang tiket parkir ke tanah, membiarkannya basah dan terinjak udara. Lalu, dengan kepala tegak, Dito berjalan masuk ke mal, meninggalkan Ardi yang masih berdiri di bawah hujan, mengamati kepergiannya dengan mata yang tak berkedip. Di dalam mal, udara ber-AC langsung menyambut Dito. Ia mengusap rambutnya yang basah, menarik napas dalam. Ia merasa lega. Tidak ada yang berani melawan perwira seperti dirinya. Ia adalah Kapten Dito Ramadan, dikenal karena keberaniannya, tajam dalam interogasi, dan selalu berhasil menyelesaikan kasus besar. Media menyebut, polisi masa depan. Atasan memuji kepemimpinannya. Bahkan ibu di kampung selalu berkata, "Dito, jangan lupa, ayahmu dulu juga polisi jujur. Lo harus lebih baik." Tapi Dito tidak pernah merasa cukup. Ia selalu merasa harus membuktikan sesuatu. Kepada siapa? Mungkin karena bayangan ayahnya yang meninggal saat ia masih balita. Mungkin kepada dunia yang dulu meragukannya karena latar belakang keluarga biasa. Ia masuk ke ruang rapat, disambut tepuk tangan. Wali kota tersenyum. "Kapten Dito, terima kasih sudah datang. Kami butuh orang seperti Anda, tegas, cepat, dan tidak ragu." Dito tersenyum puas. Tapi di balik senyuman itu, ada rasa lega. Ia berhasil datang tepat waktu. Dan siapa yang peduli dengan tukang parkir tua yang lamban? Sementara itu, di luar, hujan belum berhenti.
Ardi duduk di kursi lipat tua di bawah tenda. Ia mengeluarkan dompet kulit yang sudah retak dari saku jaketnya. Dengan jari-jari yang gemetar, ia membuka lipatannya. Di dalamnya, ada sebuah foto usang, warnanya memudar, pojoknya terlipat. 3. Orang pria berseragam polisi bersenjata, berdiri di depan truk militer. Mereka tersenyum, tapi ada ketegangan di mata mereka. Di tengah, seorang pria tegap dengan sorot mata tajam. Ardi, 20 tahun lebih muda, masih komandan. Di belakang foto tertulis dengan tinta hitam, Satgas 7, Operasi Cendrawasih, 2004. Kami bersama untuk negara. Ardi menatap foto itu lama. Jemarinya menyentuh wajah pria di sebelah kirinya, Letnan Darmawan, ayah Dito. Ia masih ingat malam itu. Malam ketika peluru menghantam kepalanya. Malam ketika Darmawan menerjang tubuhnya, menangkis tembakan, dan mati di pelukannya. Saya tidak sempat berterima kasih, Darmawan, bisik Ardi, suaranya nyaris tak terdengar di tengah rintik hujan. Dan sekarang, anakmu memperlakukanku seperti sampah. Ia menutup dompet, menyimpannya kembali. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya luka yang sudah terlalu lama mengering, namun masih terasa perih. Beberapa jam kemudian, hujan mulai reda. Ardi berdiri, mengatur mobil-mobil yang keluar. Ia tidak mengeluh. Tidak menyalahkan siapapun. Dia hanya bekerja. Karena bekerja adalah satu-satunya cara agar ia merasa masih hidup. Seorang wanita paruh baya mendekat, memberikan minuman hangat dari kantin mal. Pak Ardi, minum dulu. Kasihan, Bapak kerja di bawah hujan terus. Ardi tersenyum tipis. Terima kasih, Bu Yati, saya kuat. Tapi Bapak tadi, yang marahin, itu polisi, kan? Kasihan Bapak diperlakukan begitu. Ardi mengangkat bahu. Orang muda. Mungkin sedang stres. Saya tidak ambil hari. Tapi Bu Yati tahu. Ia sudah mengenal Ardi selama 3 tahun di tempat parkir ini. Dia tahu Ardi bukan orang sembarangan. Ada sesuatu yang berbeda, cara berdirinya, cara menatap, cara diamnya. Seperti mantan tentara. Tapi Ardi tak pernah mau bercerita. Bapak dulu kerja di mana, Pak? Tanya Bu Yati pelan. Ardi menatap langit yang mulai cerah. Di tempat yang sekarang sudah tidak ada. Sore itu, Dito keluar dari mal dengan langkah percaya diri. Rapat berjalan lancar. Ia diundang menjadi penasihat keamanan kota. Ia merasa luar biasa. Saat melewati pintu keluar, ia melihat Ardi lagi, sedang membersihkan wadah udara dengan sapu lidi. Tanpa sadar, Dito menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap punggung tua itu, membungkuk, basah, lelah. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang aneh. Postur tubuhnya, tegap, meski tua. Cara berdirinya, seperti tentara, Dito menggeleng. Apa-apaan? Cuma tukang parkir tua. Bodoh dan malas. Sudah. Ia melangkah pergi, tidak tahu bahwa di balik punggung itu, ada seorang pahlawan yang pernah menyelamatkan nyawa ayahnya. Tidak tahu bahwa hinaan yang dilontarkannya siang tadi bukan hanya mempermalukan seorang tukang parkir, tetapi menginjak-injak kehormatan seorang komandan. Dan dia juga tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, dunianya akan runtuh. Karena kebenaran, meski tersimpan puluhan tahun, selalu menemukan jalannya ke permukaan. Hari itu, hujan berhenti. Tapi badai sebenarnya belum dimulai. Kantor Reserse Mobile Polda Metro Jaya berdenyut dengan aktivitas pagi yang khas. Suara telepon berdering, ketukan keyboard, dan langkah cepat mengisi ruangan berdinding beton yang dipenuhi peta kota, foto kasus, dan daftar pencarian orang. Di tengah ruangan, Kapten Dito Ramadan duduk di meja kerjanya, seragam rapi, wajah masih berseri-seri dari keberhasilan rapat kemarin. Ia menandatangani laporan operasi dengan gaya mantap, seolah setiap huruf yang ditulis adalah pernyataan kekuasaan. Dito, kau lihat media hari ini? Tanya Bribka Lina, rekan kerjanya yang duduk di sebelah, sambil menyodorkan ponselnya. Dito menoleh, alis terangkat. Di layar, artikel online berjudul, Polisi Muda Tegur Tukang Parkir di Tengah Hujan, Netizen Terbelah. Di bawahnya, video pendek beredar, rekaman dari kamera keamanan mal yang menunjukkan Dito berteriak di depan Ardi. Rekaman itu buram, tapi suaranya jelas. Malas. Bodoh. Gak punya harga diri. Dito tertawa kecil. Apaan? Gara-gara itu aja viral? Gue cuma ngomel ke tukang parkir yang ngelalain tugas. Emang salah? Lina menatapnya tajam. Lo lihat matanya, Dito? Orang tua itu nggak melawan. Dia cuma diam. Tapi matanya, seperti orang yang udah kehilangan segalanya. Dito mengangkat bahu. Mungkin emang dia udah kehilangan otaknya.
Gue nggak mungkin disalahin gara-gara ngomel ke orang yang kerjanya aja lambat. Lina menghela napas, lalu berbisik, kadang, orang yang paling tenang itu yang paling berat masa lalunya. Dito tidak menjawab. Ia kembali ke laporannya, tapi pikirannya melayang. Mata itu, ia tidak bisa melupakannya. Bukan mata orang biasa. Bukan mata penakata tabodo. Mata itu, tajam. Seperti orang yang terbiasa memimpin. Malam itu, Dito pulang ke apartemennya di lantai 12. Ia membuka botol bir, duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Hujan kembali turun, pelan, seperti bisikan malam. Ia menyalakan TV, tapi pikirannya melayang ke siang tadi. Wajah Ardi terus muncul, ia menutup mata. Dan tiba-tiba, mimpi datang. Dalam mimpi itu, ia masih kecil. Jalep, suara tembakan, ledakan. Ia bersembunyi di balik mobil militer, menangis. Di depannya, dua polisi berseragam berteriak, saling berkoordinasi. Salah satunya, ayahnya, Letnan Darmawan, berlari menuju seorang perwira yang terjatuh. Komandan Ardi, mundur, teriak Darmawan, peluru menghantam dadanya. Ia jatuh. Tapi tubuhnya masih menutupi perwira itu, perwira yang terluka, muda, tegap, mata penuh amarah dan rasa bersalah, berteriak, Darman, tidak. Lalu mimpi berubah. Wajah perwira itu menua. Rambutnya memutih. Ia berdiri di bawah hujan. Memakai jaket plastik tipis. Menatap Dito, Ardi, Dito terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi keningnya. Jam menunjukkan pukul 2.17. Ia menatap hujan di luar, jantung berdebar kencang. Komandan Ardi? Bisiknya. Siapa itu? Keesokan paginya, Dito datang lebih awal ke kantor. Ia langsung menuju arsip lama, ruang yang jarang dikunjungi, penuh debu dan dokumen yang sudah dikategorikan, arsip mati. Ia menunjukkan kartu identitasnya kepada petugas jaga. Saya butuh dokumen operasi Cendrawasih, tahun 2004. Kasus teroris di Papua. Petugas mengernyit. Itu kasus besar, Pak. Banyak yang masih klasified. Saya Kapten Dito Ramadan. Anak dari almarhum Letnan Darmawan. Dan saya butuh ini untuk penelitian internal. Saya punya izin tertulis dari Kapolres. Itu bohong. Tapi petugas tidak memeriksa lebih jauh. Beberapa menit kemudian, Dito duduk di meja kecil di ruang bawah tanah, membuka folder coklat berlabel, Satgas 7, Operasi Cendrawasih Rahasia. Ia membaca laporan awal, Operasi Cendrawasih dilakukan pada 12 Oktober 2004. Tujuan, menangkap pimpinan kelompok separatis yang diduga menyimpan senjata di hutan pedalaman. Tim terdiri dari 12 personel, dipimpin oleh Komandan Ardi Wijaya, perwira Satuan Khusus Anti Teror. Informasi bocor. Tim dijebak. Baku tembak terjadi. 5 personel gugur, termasuk Letnan Darmawan Ramadan, yang gugur saat menyelamatkan Komandan Ardi dari tembakan sniper. Dito menahan napas. Ayahnya mati demi menyelamatkan seorang komandan. Ia membuka lampiran foto. Di situ, ada gambar tim sebelum operasi. Di tengah, seorang pria tegap, berpangkat komandan, wajahnya tegas, sorot mata seperti baja. Dito mengenalinya. Itu Ardi. Lebih muda, tapi jelas dia di sampingnya. Ayahnya tersenyum, tangan di bahu sang komandan. Dito merasa dunia berputar. Jadi, tukang parkir itu adalah perwira yang diselamatkan ayahku. Ia terus membaca. Tapi laporan berhenti. Di situ, tidak ada informasi lanjutan tentang nasib Komandan Ardi setelah operasi. Hanya catatan kecil di akhir, Komandan Ardi Wijaya pensiun dini pada 2006. Diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti menerima suap dari kelompok bersenjata. Bukti, transfer rekening, kesaksian anonim. Tidak ada banding. Dito menutup folder. Matanya berapi-api. Tidak mungkin. Ayahku mati demi orang yang korup? Tidak masuk akal. Ia mengingat kembali wajah Ardi di bawah hujan. Orang itu tidak terlihat seperti penjahat. Ia terlihat hancur. Tapi bukan karena dosa. Karena ketidakadilan. Siang itu, Dito kembali ke Grand Central Plaza. Ia tidak memakai seragam. Ia mengenakan jaket kulit dan celana jeans, berusaha terlihat seperti warga biasa. Ia mencari Ardi, tapi Ardi tidak ada. Pak Ardi gak masuk hari ini, kata seorang tukang parkir lain. Katanya sakit. Udah tua, Pak. Kena asam urat lagi. Di mana rumahnya? Tanya Dito. Di Gang Melati, belakang Pasar Senen. Tapi jangan ganggu dia, ya. Orangnya pendiam. Gak suka banyak omong. Dito mencatat alamat itu.
Tapi ia tidak langsung pergi. Ia duduk di kafe dekat pintu masuk, memesan kopi, memperhatikan arus manusia. Ia melihat Bu Yati, penjual makanan di kantin, sedang membersihkan meja. Ia mendekat. Bu, saya mau tanya soal Pak Ardi. Bu Yati menatapnya curiga. Siapa Bapak? Saya, teman keluarga. Mau menjenguk. Bu Yati menghela napas. Ardi itu orang baik. Tapi, kayaknya dia pernah jadi pejabat dulu. Sering ngobrol sendiri, sebut-sebut, operasi, tim, komandan. Saya nggak ngerti. Tapi matanya, kadang seperti orang yang lagi lihat sesuatu yang nggak ada. Dito mengangguk pelan. Dia pernah bilang soal ayah saya? Letnan. Darmawan? Mata Bu Yati melebar. Darmawan? Yang gugur di Papua? Wah, nggak pernah. Tapi suatu malam, dia minum teh bareng saya, dia bilang, ada seorang pahlawan muda yang mati di depan mata saya. Saya nggak sempat ucapin terima kasih. Dan anaknya, mungkin benci sama saya. Dito terdiam, anaknya, dia sore itu, Dito pulang. Ia membawa folder arsip kecil. Ia duduk di meja, menatap foto ayahnya dan Ardi. Lalu, tanpa sadar, ia membuka laci bawah meja, tempat ia menyimpan barang-barang milik ayahnya yang jarang dilihat, lencana tua, buku harian, dan surat-surat. Ia menemukan surat yang tidak pernah dibacanya. Dari rekan ayahnya, bertanggal 2005, kepada keluarga Darmawan, kami dari Satgas 7 ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam. Darmawan adalah pahlawan sejati. Ia gugur saat menyelamatkan Komandan Ardi, pemimpin kami, sahabat kami. Kami semua bersumpah untuk menjaganya. Tapi, situasi internal rumit. Ada tekanan dari atas. Ardi dituduh terlibat. Kami tidak bisa melawan. Maafkan kami karena tidak bisa berbuat lebih. Semoga kebenaran suatu hari nanti terungkap. Hormat kami, Brigadir Rudi. Anggota Satgas 7, Dito menatap surat itu lama. Tangannya bergetar, ia menatap foto Ardi di arsip. Lalu foto ayahnya, dan untuk pertama kalinya, Kapten Dito Ramadan, polisi arogan, pria yang selalu merasa benar, merasa sesuatu yang asing menghantam dadanya, rasa malu, bukan karena marah ke tukang parkir. Tapi karena ia baru saja mempermalukan. Seorang pahlawan. Seorang pria yang, mungkin, lebih layak disebut polisi daripada dirinya. Malam itu, hujan kembali turun, Dito duduk di balkon, memandang kota. Ia tidak menyalakan TV. Tidak minum bir. Ia hanya duduk, memikirkan satu pertanyaan, siapa sebenarnya yang lebih hina? Orang yang kehilangan segalanya karena dikhianati, atau orang yang menghina tanpa tahu apa-apa? Ia menutup mata, dan di kejauhan. Di sebuah rumah kontrakan tua di Gang Melati, Ardi duduk di kursi kayu, memandang foto yang sama, foto yang menunjukkan masa ketika ia masih punya nama, pangkat, dan kehormatan. Sekarang, ia hanya punya ingatan, dan doa, agar suatu hari, kebenaran tidak lagi menjadi rahasia. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Langit kelabu, seperti menahan sesuatu. Dito tidak masuk kantor. Ia meminta cuti 1 hari, alasannya, kesehatan mental. Padahal, ia sedang memulai perjalanan yang bisa menghancurkan karir, reputasi, bahkan nyawanya. Ia berdiri di depan sebuah rumah kontrakan tua di Gang Melati, Belakang Pasar Senen. Bangunan itu sempit, dindingnya retak, atap bocor. Nomor 7B. Di depan, seorang kakek tua menyapu halaman. Saat melihat Dito, ia mengangkat alis. Cari siapa, Pak? Pak Ardi Wijaya. Saya ingin menjenguk. Wajah si kakek berubah. Ardi? Sakit. Baru pulang dari puskesmas. Kaki bengkak. Tapi dia nggak suka dikasihani. Saya bukan kasihan. Saya ingin bicara. Setelah ragu sejenak, si kakek mengangguk. Masuk saja. Tapi jangan lama-lama. Dia lagi istirahat. Dito masak. Ruangan kecil, hanya 1 kamar. Di sudut, tempat tidur sempit. Di dinding, tidak ada foto keluarga, hanya kalender lama dan sebuah payung yang digantung. Koyak, tapi terawat. Di meja kayu, ada buku kecil yang terbuka, Etika Prajurit, Kode Disiplin Polri, dan di tempat tidur, Ardi terbaring, matanya tertutup. Napasnya pelan, teratur. Dito berdiri di ambang pintu, tiba-tiba merasa seperti penjahat yang masuk. Tanpa izin, Ardi membuka mata. Kamu, bukan warga sini. Dito menelan ludah. Saya Dito, anak dari Letnan Darmawan. Ardi diam. Matanya menatap Dito, bukan dengan kemarahan, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, pengertian. Jadi, kamu yang kemarin marah-marah di depan mal.
Dito menunduk. Ya, saya minta maaf, Pak. Ardi tersenyum tipis. Sudah lupa. Hujan kemarin juga sudah kering. Tapi saya nggak bisa lupa, Dito berbisik. Saya baca laporan operasi Cendrawasih. Saya tahu ayah saya mati demi menyelamatkan Bapak. Ardi menarik napas dalam. Ia duduk perlahan, wajahnya meringis karena sakit di kakinya. Darmawan adalah pria paling berani yang pernah saya kenal. Ia mati karena loyalitas. Bukan karena tugas, tapi karena hati. Dito duduk di kursi kayu di dekat tempat tidur. Lalu, kenapa Bapak pensiun dengan aib? Kenapa dituduh korup? Ardi tertawa pendek. Karena orang-orang takut pada kebenaran. Ia menatap jendela yang berkarat. Operasi Cendrawasih bukan kegagalan. Itu adalah pengkhianatan. Ada bocor informasi dari dalam. Bukan dari kami. Dari atasan. Tapi ketika operasi gagal, mereka butuh kambing hitam. Saya dipilih. Karena saya terlalu jujur. Karena saya menolak diam saat melihat uang haram mengalir ke rekening pejabat. Siapa? Tanya Dito. Suaranya gemetar. Ardi menggeleng. Aku takkan menyebut nama. Tapi dia masih ada. Masih berkuasa. Dan jika kamu mencoba mengungkit ini, kamu akan jadi target. Dito merasa darahnya membeku. Tapi ini tidak adil. Bapak adalah pahlawan. Pahlawan yang dianggap mati lebih berguna daripada hidup, kata Ardi pelan. Mereka ingin saya menghilang. Dan saya membiarkan mereka menang. Karena jika saya melawan, lebih banyak yang akan terluka. Dito terdiam. Ia melihat lencana tua yang tergantung di dinding. Lencana komandan Satgas, kini berdebu, terlupakan. Tapi sekarang, saya ingin tahu kebenaran, ujar Dito. Entah kaya saya. Untuk Bapak. Untuk semua yang gugur. Ardi menatapnya lama. Kalau begitu, kamu harus siap kehilangan segalanya. Seperti saya. Kembali ke kantor, Dito tidak langsung ke mejanya. Ia menuju ruang teknologi informasi, meminjam laptop forensik dengan alasan penyelidikan kasus lama. Ia memasukkan nama-nama dari operasi Cendrawasih ke database internal, sebagian besar dokumen diblokir. Tapi satu nama muncul, Brigadir Rudi, rekan ayahnya, yang menulis surat duka. Dito mencari lebih dalam. Rudi pensiun dini tahun 2007. Sekarang, tinggal di Bogor. Dito menghubungi nomor yang tercatat. Tidak aktif. Ia mencoba melalui database pensiunan. Alamat, Jalan Raya Cilebut nomor 12. Malam itu, Dito menemui Rudi. Rumahnya sederhana, di pinggir sawah. Rudi sudah tua, buta sebelah mata, tapi matanya masih tajam. Saat Dito menyebut nama ayahnya, tubuhnya gemetar. Darmawan, anaknya hidup? Dito menggenggak. Saya Dito. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rudi menarik napas. Aku sudah diam selama 20 tahun. Tapi mungkin, Tuhan mengirim kamu bukan tanpa alasan. Ia membuka laci tua, mengeluarkan flash disk hitam. Ini rekaman radio dari malam operasi Cendrawasih. Kami merekam semua komunikasi. Di menit-menit terakhir, ada percakapan yang tidak pernah dilaporkan. Antara Komandan Ardi dan seorang pejabat di markas. Dito memasukkan flash disk ke laptop. Rekaman dimulai, suara Ardi. Komando, kami dijebak. Informasi bocor. Kami butuh evakuasi sekarang. Suara dari markas, suara tenang, otoriter, negatif, komandan. Operasi dibetakan. Kalian dianggap hilang. Tidak ada evakuasi. Ardi, tapi kami punya intel valid? Ini konspirasi internal. Jenderal, suara markas, memotong, diam. Kamu sudah melampaui batas. Jika kamu selamat, kamu akan ditahan. Jika kamu mati, kamu akan dihormati sebagai pahlawan. Tapi jika kamu bicara, kamu akan dihancurkan. Rekaman berakhir, Dito menatap Rudi, napasnya tersengal. Jenderal, siapa? Rudi menggeleng. Aku takkan menyebut. Tapi dia sekarang pensiunan. Tapi pengaruhnya masih besar. Dia penasehat kehormatan di Mabes. Dan, dia dekat dengan Irjen Budi Santoso. Dito merinding. Irjen Budi adalah atasan. Langsungnya. Kepala Kepolisian Daerah. Orang yang bisa menghancurkan karir Dito dengan satu telepon. Tapi kenapa Ardi memuat korup? Tanya Dito. Uang suap itu palsu. Rekeningnya dibuat atas nama Ardi, tapi transaksi dari luar. Mereka memakai wajahnya. Dan satu-satunya saksi yang melihat Ardi menerima uang adalah ajudan sang jenderal. Saksi anonim itu? Diameter. Dito merasa. Dunia berputar. Konspirasi itu nyata.
Dan Ardi bukan korup. Dia adalah korban. Pagi berikutnya, Dito kembali ke kantor. Ia menyimpan flash disk di brankas pribadinya. Tapi saat ia membuka laci meja, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Laci itu terbuka, padahal ia yakin sudah menguncinya, dan di dalamnya, flash disk hilang. Ia memeriksa keamanan kamera. Tapi rekaman jam 02.00.03.00 terhapus. Dito merasa sepi. Saat dia keluar kantor, mobilnya digembosi. Bukan kecelakaan. Ada sayatan tajam di ban depan kiri. Di kaca spion, ada secari kertas, berhenti menggali. Beberapa kuburan lebih baik tetap tertutup. Dito menjpol. Tapi dia, tidak takut. Ia malah semakin yakin, kebenarannya ada. Dan dia akan muncul. Malam itu, Dito kembali ke rumah Ardi. Ia membawa salinan dokumen dari arsip, dan menyerahkannya pada Ardi. Saya tahu siapa yang memanggil Bapak, bisiknya. Dan saya akan mengungkapkannya. Tapi saya butuh bantuan Bapak. Saya butuh saksi hidup. Ardi menatap dokumen itu lama. Lalu menggeleng. Saya tidak bisa. Saya sudah terlalu tua. Dan saya tidak ingin kamu hancur seperti saya. Tapi ini bukan cuma soal Bapak, kata Dito. Ini soal kehormatan. Soal saya. Soal semua polisi jujur yang dihancurkan oleh orang-orang yang berpura-pura menjaga hukum. Ardi merawat. Di mata Dito, dia melihat sesuatu yang dulu pernah dia miliki, api yang tidak takut pada kegelapan. Perlahan, Ardi mengangkat tangan, menyentuh lencana tua di dinding. Kalau kamu benar-benar ingin kebenaran, katanya pelan, maka kamu harus siap kehilangan segalanya. Termasuk dirimu sendiri. Dito mengangguk. Saya siap. Ardi menarik napas. Kalau begitu, mulai dari rekaman Cendrawasih 7B. Itu arsip yang tidak pernah terdaftar. Disimpan. Di basement Mabes, ruang 13. Dan, bawa bukti itu ke Irjen Budi Santoso. Dia satu-satunya yang masih punya keberanian. Dito tercengang. Irjen Budi? Tapi dia, dekat dengan sang jenderal. Ardi tersenyum tipis. Tapi dia juga mantan anak buah saya. Dan dia tahu siapa saya sebenarnya. Hujan kembali turun, Dito berjalan pulang, payung di tangan, tapi tidak membukanya. Ia membiarkan hujan membasahi wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa seperti polisi, ia merasa seperti pencari keadilan. Dan di balik jendela kontrakan, Ardi menatap pergi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ia membuka laci kecil, mengeluarkan seragam komandan yang sudah usang, dan menyentuhnya dengan tangan gemetar. Mungkin, belum terlambat, bisiknya. Pagi itu, Dito tidak mengenakan seragam. Ia memakai kaos oblong, celana jeans, dan sepatu kanvas. Ia menyamar sebagai warga biasa, seorang warga yang butuh bantuan parkir. Ia kembali ke Grand Central Plaza, mencari Ardi, namun, kali ini, ia tidak datang untuk menuduh. Ia datang untuk mengenal. Ardi sudah ada di tempatnya, duduk di bawah tenda yang kini diganti dengan terpal baru, hadiah dari Bu Yati. Kakinya masih agak bengkak, tapi ia tetap bekerja. Ia mengatur mobil dengan tenang, suaranya pelan, sopan. Tidak ada amarah. Tidak ada keluhan. Dito mengendarai mobil sewaan, lalu berhenti di depan Ardi. Pak, bisa bantu parkir? Saya baru pertama kali ke sini, katanya, berpura-pura bingung. Ardi mengangguk. Silakan, Pak. Mundur pelan-pelan. Sedikit, kiri, ya, Pak. Dito memarkirkan mobil, lalu keluar. Ia memberi uang parkir lebih dari cukup. Terima kasih, Pak. Nama saya Raka. Saya kerja di perusahaan logistik. Ardi menerima uang itu, mengangguk. Terima kasih. Saya Ardi. Boleh saya tanya, Pak? Bapak kerja di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Pagi di sini, malam di pasar. Dito terkejut. 2 shift? Dengan kaki seperti itu? Ardi tersenyum tipis. Kalau nggak kerja, nggak makan. Hidup begini, yang penting bisa mandiri. Dito duduk di kursi kosong di samping tenda. Bapak nggak punya keluarga? Ardi menatap hujan yang mulai turun rintik-rintik. Dulu punya. Istri saya meninggal 2 tahun setelah saya dipecat. Stres, tekanan. Anak saya, perempuan satu-satunya, pergi ke Belanda. Sudah nggak pernah kabar. Mungkin malu punya ayah yang dianggap korup. Dito merasa dadanya sesak. Maaf, Pak. Saya nggak tahu, nggak apa-apa. Itu masa lalu. Saya udah terima. Tapi, Bapak dulu perwira, kan? Kenapa nggak melawan? Kenapa nggak buka suara? Ardi menatapnya tajam.
Kamu pikir saya nggak mau? Saya punya bukti. Tapi kalau saya buka, mereka akan hancurkan lebih banyak orang. Rekan saya yang masih aktif. Keluarga mereka. Saya lebih memilih dihina daripada jadi penyebab orang lain menderita. Dito terdiam. Ia baru menyadari, keberanian bukan hanya soal melawan. Tapi juga soal diam demi melindungi. Sore itu, Dito kembali ke Gang Melati. Ia membawa obat untuk asam, urat dan sembako kecil. Ia mengetuk pintu, Ardi membuka, terkejut. Kamu? Bukannya tadi kamu di mal? Dito tersenyum. Saya bohong. Saya bukan Raka. Saya Dito. Saya ingin membantu. Ardi menghela napas, lalu mengangguk. Masuk saja. Tapi jangan bawa masalah. Mereka duduk. Dito melihat lebih dekat kehidupan Ardi. Rumah kecil itu bersih, rapi, tapi sangat sederhana. Tidak ada TV. Tidak ada AC. Hanya kipas angin tua. Di dinding, selain lencana dan payung, ada kalender yang selalu dibubuhi catatan kecil, bayar listrik, embel, obat. Sholat subuh jangan lupa. Bapak sholat 5 waktu, tanya Dito, setiap hari. Bahkan saat dijebak, dihina, dipukul, saya tetap sholat. Karena satu-satunya yang gak pernah meninggalkan saya, adalah Tuhan. Dito menunduk. Ia yang selama ini merasa hebat, merasa suci karena menangkap penjahat, ternyata jarang sholat. Sibuk, katanya. Tapi sekarang, ia merasa kecil. Saya baca laporan internal, kata Dito pelan. Bapak dituduh terima uang dari kelompok bersenjata. Tapi rekening itu palsu. Dan saksi kuncinya, ajudan jenderal. Ardi mengangguk. Kamu mulai paham. Tapi kenapa Bapak nggak pernah bantah? Kenapa diam? Ardi menatap jendela. Karena, kehormatan bukan soal dibela. Tapi soal tetap tegak meski dihancurkan. Saya dulu komandan. Dan seorang komandan tidak lari dari tanggung jawab. Bahkan saat dunia menganggapnya bersalah. Ia berdiri perlahan, membuka laci. Mengeluarkan sebuah buku tulis tebal. Sampulnya hitam, tanpa judul. Ini catatan harian saya. Selama 20 tahun. Tapi saya belum pernah kasih ke siapapun. Dito menatap buku itu. Pol saya baka? Ardi menggeleng. Film. Tapi kalau kamu benar-benar ingin tahu siapa saya, baca ini. Tapi ingat, setelah kamu baca, kamu tidak bisa pura-pura tidak tahu. Dito mengangguk. Saya siap. Malam itu, Dito membawa pulang buku itu. Ia duduk di apartemennya, menyalakan lampu meja, membuka halaman pertama, tulisan tangan Ardi rapi. Tegas, seperti militer, 12 Oktober 2004, malam operasi Cendrawasih hari ini, saya kehilangan 5 anak buah. Termasuk Letnan Darmawan. Ia mati di depan mata saya. Tubuhnya menutupi saya dari peluru. Saya berteriak, tapi ia sudah tak bernyawa. Saya bersumpah, selama saya hidup, saya akan menjaga keluarganya. Tapi malam itu, saya juga kehilangan kepercayaan. Karena saya tahu, operasi ini bocor. Dan bocornya dari atas, saya akan melapor. Tapi saya tahu risikonya, tapi saya tetap harus mencoba. Karena jika bukan saya, siapa? Dito menelan ludah. Ia membuka halaman berikutnya. 5 Maret 2005, interogasi internal mereka menuduh saya. Tanpa bukti. Hanya, dugaan. Saya minta pertemuan dengan jenderal, tapi ditolak. Saya diberi pilihan, diam dan pensiun dengan aib, atau bicara dan dihancurkan. Saya memilih diam. Bukan karena takut. Tapi karena saya tahu, jika saya bicara, mereka akan hancurkan keluarga Darmawan. Mereka akan bilang Darmawan mati karena kesalahan saya. Saya tidak bisa biarkan itu terjadi, jadi, saya biarkan mereka menjadikan. Saya penjahat, agar nama Darmawan tetap suci. Air mata Dito jatuh ke kertas. Ayahnya, dilindungi oleh pengorbanan Ardi, ia terus membaca. Halaman demi halaman. Kisah kehancuran. Pengkhianatan. Kesedihan. Tapi juga keteguhan. 17 Agustus 2006, hari kemerdekaan saya tidak pergi ke upacara. Tapi saya berdiri di depan rumah, menghadap bendera kecil yang saya pasang. Saya bersumpah lagi. Bukan untuk negara yang menghancurkan saya. Tapi untuk rakyatnya. Saya akan tetap mengabdi. Dimanapun. Dalam bentuk apapun, bahkan jika hanya sebagai tukang parkir. Dito menutup buku, napasnya berat. Ia merasa seperti baru saja membaca surat wasiat dari seorang raksasa yang jatuh tanpa pernah meminta belas kasihan. Keesokan pagi, Dito kembali ke rumah Ardi. Ia membawa buku itu, saya sudah baca, katanya, suaranya serak. Saya
Saya tidak tahu kalau Bapak rela hancurkan diri sendiri demi ayah saya. Ardi mengangguk. Sekarang kamu tahu. Tapi saya tidak bisa biarkan ini berakhir di sini. Saya akan buka kasus ini. Saya akan bawa ke Mabes. Saya akan, tunggu, potong Ardi. Kamu pikir kamu bisa menang melawan mereka? Mereka punya uang, pengaruh, media. Kamu hanya seorang kapten muda. Tapi saya punya bukti, rekaman radio, catatan Bapak. Dan kamu punya masa depan. Ardi menatapnya tajam. Jangan hancurkan hidupmu seperti saya. Saya sudah kehilangan segalanya. Tapi kamu masih punya kesempatan. Dito menatap matanya. Tapi jika saya diam, saya bukan anak ayah saya. Saya bukan polisi. Saya penjahat. Ardi terdiam lama. Lalu, perlahan, ia tersenyum. Kamu benar-benar anak dermawan. Beberapa hari kemudian, Dito melamar cuti sakit. Ia menyusun dokumen, salinan rekaman, catatan Ardi, surat dari Brigadir Rudi. Ia menyimpan semuanya dalam map hitam. Tujuannya, ruang arsip basement Mabes Polri, Sektor 13, karena menurut Ardi, disitulah rekaman Cendrawasih 7B disimpan. Rekaman yang bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik pengkhianatan itu, dan mungkin, satu-satunya jalan untuk memulihkan kehormatan seorang komandan. Malam itu, hujan turun lagi, di kontrakan kecilnya, Ardi duduk di kursi, memandang lencana. Tua yang tergantung. Ia tidak tahu apakah Dito akan berhasil, tapi untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, ia merasa harapan, bukan untuk dirinya, tapi untuk generasi yang masih percaya pada keadilan. Jakarta, 2004. Udara masih segar. Belum dipenuhi asap dan kebisingan seperti sekarang. Di markas Satgas Khusus Anti Teror, suasana tegang. Lampu neon menyala terang. Di ruang rapat utama, seorang pria berpangkat komandan berdiri di depan peta besar Papua. Matanya tajam, suaranya menggema seperti gema di tebing. Komandan Ardi Wijaya. 42 tahun. Mantan Kopassus. Lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Dihormati, disegani, ditakuti oleh penjahat. Operasi Cendrawasih akan dimulai malam ini. Kata Ardi, jemarinya menunjuk lokasi di hutan pedalaman. Intel kami menyatakan kelompok separatis menyimpan senjata dan amunisi di sana. Jika senjata itu digunakan, ratusan nyawa sipil bisa melayang. Anggota tim mengangguk. Di antara mereka, Letnan Darmawan, muda, bersemangat, penuh dedikasi. Ia menatap Ardi dengan rasa hormat. Komandan, apakah kita punya dukungan dari markas? Tanya seorang perwira muda. Ardi menghela napas. Markas hanya memberi lampu hijau. Tidak ada evakuasi darurat. Tidak ada helikopter siaga. Kita harus mandiri. Jika gagal, kita dianggap hilang. Tapi kita punya misi, kata Darmawan. Kami siap, Komandan. Ardi menatap satu persatu anak buahnya. Saya tidak akan meminta kalian menyerahkan nyawa. Tapi jika harus, saya akan berada di barisan terdepan. Karena sebagai komandan, saya yang bertanggung jawab. Mereka memberi hormat bersama. Di dinding, bendera merah putih berkibar. Di hari mereka, sampai masih hidup, kami bersedia mengorbankan jiwa raga demi negara kesatuan Republik Indonesia. Malam itu, helikopter kecil mendarat di hutan terpencil. Tim turun dengan senyap. Hujan turun deras. Tanah lisan. Komunikasi terbatas. Tapi mereka maju. 2 jam kemudian, tembakan meletus, mereka dijebak. Dari balik pepohonan, puluhan orang bersenjata menyerang. Bukan kelompok separatis biasa, mereka terlatih, bersenjata lengkap, punya perangkat komunikasi militer. Ardi berteriak memerintah. Mundur. Formasi perlindungan. Lindungi sisi kiri. Letnan Darmawan menarik 2 rekannya ke balik batu besar. Komandan. Sniper di atas tebing. Ardi menoleh. Dan di detik itu, peluru mengarah ke kepalanya. Darmawan melompat. Tubuhnya menutupi. Ardi, dor, peluru menembus dada Darmawan. Ia jatuh ke tanah, darah membasahi seragamnya. Ardi, kabur, bisiknya. Ardi berlutut, memeluk tubuhnya. Darmawan, Tain, kita akan evakuasi. Tapi Darmawan menggeleng. Tidak, kamu harus hidup, untuk melanjutkan kebenaran. Matanya menutup, Ardi berteriak. Darman. 3 hari kemudian, Ardi kembali ke markas. Tubuh Darmawan dan 4 anggota tim lainnya dibawa pulang. Upacara penghormatan digelar. Ardi berdiri di barisan depan, wajahnya pucat, matanya kosong. Di ruang komandan, ia menemui Jenderal Sujono, pejabat tinggi yang dulu memberi lampu hijau untuk operasi.
operasi ini bocor, Jenderal, kata Ardi, suaranya dingin. Senjata yang digunakan musuh bukan senjata rakitan. Itu senjata militer. Dan komunikasi mereka terlalu terorganisir. Ini bukan kelompok lokal. Ini jaringan besar. Dan saya yakin, ada yang membocorkan informasi dari dalam. Jenderal Sujono menatapnya. Kamu punya bukti? Saya punya rekaman radio. Ada percakapan sebelum operasi. Seseorang dari markas memberi kode ke pihak ketiga. Saya akan analisis. Jenderal mengangguk. Lakukan. Tapi jangan gegabah. Jangan tuduh tanpa bukti kuat. Ardi mengangguk. Tapi di hatinya, ia tahu, ada tikus di sarang. Beberapa minggu kemudian, Ardi menemukan sesuatu. Di server internal, ia menemukan transfer uang sebesar 2,5 miliar ke rekening atas nama Ardi Wijaya. Rekening yang tidak pernah ia buka. Alamat IP. Pengirim berasal dari jaringan internal markas. Dari ruang kerja Jenderal Sujono, ia juga menemukan rekaman percakapan antara ajudan jenderal dan seseorang di luar. Target sudah dijebak. Uang sudah dikirim ke rekening Ardi. Besok, media akan bocorkan soal suap. Dia akan jadi kambing hitam. Ardi merasa dunia runtuh. Ia tidak hanya dikhianati. Ia sedang dihancurkan. Ia langsung melapor ke divisi pengawasan internal. Tapi laporan itu dihentikan. Ia dipanggil ke ruang jenderal. Komandan Ardi, kata Sujono, duduk tenang. Kamu terlalu pintar. Tapi terlalu naif. Kamu pikir negara ini dijalankan dengan idealisme? Ini dijalankan dengan kekuasaan. Dan kamu terlalu jujur untuk bertahan. Ardi menatapnya. Anda menjual negara. Anda membunuh anak buah saya. Dan sekarang, Anda ingin menjadikan saya penjahat? Sujono tersenyum. Tidak. Saya memberimu pilihan. Kamu bisa pensiun dengan aib. Atau kamu bisa bicara, dan saya akan pastikan nama Darmawan dikubur. Saya akan bilang Darmawan mati karena kesalahan taktikmu. Saya akan hancurkan keluarganya. Anakmu akan diintimidasi. Istrimu tidak akan bisa kerja di mana-mana. Ardi terdiam. Dadanya bergetar. Ia membayangkan istrinya, Sari, yang sedang hamil tua. Ia membayangkan anaknya yang belum lahir. Ia membayangkan keluarga Darmawan, yang sudah kehilangan ayah, tidak pantas kehilangan kehormatan. Pilihan itu bukan soal hidup atau mati, tapi soal kehormatan atau pengorbanan. Dan Ardi memilih yang kedua. 3 bulan kemudian, surat kabar memberitakan, Komandan Ardi Wijaya dipecat karena terbukti terima suap dari kelompok bersenjata. Foto Ardi yang diambil dari seragam dinas dipakai sebagai ilustrasi. Caption, pahlawan yang jadi penjahat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada sidang. Tidak ada kesempatan bicara. Istrinya, Sari, sakit hati. Ia tidak percaya suaminya korup. Tapi tekanan sosial terlalu besar. Tetangga menjauh. Anak-anak di sekolah mengolok-olok cucunya. Ia jatuh sakit. Depresi. 2 tahun kemudian, ia meninggal karena serangan jantung. Anak perempuan Ardi, Dinda, yang baru berusia 15 tahun, tidak tahan. Ia pergi ke Belanda, tinggal bersama saudara jauh. Ia mengganti nama. Tidak pernah menghubungi ayahnya lagi. Ardi hidup sendiri. Ia kehilangan pangkat. Kehilangan gaji. Kehilangan pensiun. Kehilangan keluarga. Tapi yang paling menyakitkan, ia kehilangan kehormatan. Namun, Ardi tidak pernah menyerah pada hati. Ia tetap sholat. Tetap menjaga disiplin. Tetap percaya pada keadilan. Meski keadilan itu tidak pernah datang untuknya, ia bekerja sebagai penjaga malam. Lalu tukang parkir. Gajinya kecil. Tapi ia tidak pernah mencuri. Tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin tetap hidup, tetap mandiri. Tetap manusia. Beberapa kali, mantan anak buahnya datang. Mereka ingin membantunya. Tapi Ardi menolak. Jangan rusak karir kalian hanya karena ingin membantu saya, katanya. Saya sudah memilih jalan ini. Biarkan saya menyelesaikannya. Satu-satunya yang tahu kebenaran adalah Brigadir Rudi, yang juga dipaksa pensiun dini setelah mencoba membela Ardi, dan Irjen Budi Santoso, mantan wakil Ardi di Satgas, yang diam-diam masih menghormatinya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di masa tuanya, Ardi tinggal di kontrakan kecil. Ia menulis catatan harian. Ia tidak pernah berniat mempublikasikannya. Tapi ia ingin satu orang tahu, satu orang yang akan melanjutkan perjuangan, satu orang yang masih percaya bahwa kehormatan lebih penting dari pangkat, dan kini, mungkin, orang itu telah datang. Dito, anak dari Darmawan. Di akhir, Ardi duduk di bawah pohon di depan mal, memandang langit malam.
Hujan baru saja reda. Bintang pertama muncul, ia mengeluarkan dompetnya. Membuka foto lama, tim Satgas 7. Darmawan tersenyum di sampingnya. Maaf, Darmawan, bisiknya. Saya tidak bisa selamatkanmu. Tapi mungkin, anakmu bisa menyelamatkan. Kehormatan saya. Ia menutup dompet. Angin malam berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Ardi merasa tidak sendiri. Hujan kembali turun di Jakarta, lembut, seperti renungan malam. Di kontrakan kecil Gang Melati, Ardi duduk di kursi kayu, memandang keluar jendela. Ia baru saja selesai sholat Isya. Udara dingin, tapi jantung hangat. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa ada yang mempercayainya. Pintu diketuk, Ardi membuka. Di ambang pintu berdiri Dito, tidak lagi dengan seragam, tidak lagi dengan sikap arogan. Ia basah kuyup, wajahnya lesu, matanya berkaca-kaca. Pak Ardi, bolehkah saya masuk? Ardi mengangguk, diam-diam. Ia tahu, malam ini tentang bukan kemarahan, tapi tentang pengakuan. Dito duduk. Ia mengeluarkan peta hitam dari tasnya. Di dalamnya, salinan rekaman radio, fotokopi catatan harian Ardi, surat dari Brigadir Rudi, dan salinan laporan operasi Cendrawasih yang telah ia kumpulkan. Saya sudah membaca semuanya, kata Dito, suaranya parau. Saya tahu siapa Bapak sebenarnya. Saya tahu apa yang Bapak korbankan. Dan, saya tahu betapa kesalahan saya. Ardi tidak menyela. Ia hanya memperhatikan. Saya mempermalukan Bapak. Di depan orang banyak. Saya bilang Bapak malas. Bodoh. Tidak. Punya harga diri. Dito menunduk, tangannya bergetar. Padahal, Bapak adalah satu-satunya orang yang benar-benar punya harga diri. Bapak rela dihina, dikucilkan, dipermalukan, demi melindungi nama ayah saya. Demi menghormati orang lain. Air mata mengalir di pipinya. Saya yang selama ini merasa luar biasa, ternyata tidak pernah mengerti arti kehormatan. Saya bangga karena ditulis media. Dihormati karena menangkap penjahat. Tapi Bapak tetap tegak meski dunia menghancurkan Bapak. Itu yang seharusnya disebut polisi. Ardi menarik napas pelan. Ia tidak langsung bicara. Ia menatap Dito, bukan sebagai mantan komandan, tapi sebagai manusia yang pernah kehilangan segalanya. Kamu menangis karena menyesal? Tanya Ardi pelan. Dito mengangguk. Ya, tapi menangis itu bukan tanda lemah, kata Ardi. Itu tanda hati masih hidup. Banyak perwira yang tidak pernah menangis, tapi hati mereka sudah mati sejak lama. Dito mengangkat wajahnya. Saya ingin memperbaiki ini, Pak. Saya ingin membuka kasus Bapak. Saya Engine Catalan. Ardi menghela. Napas. Keadilan itu langka, Dito. Tapi bukan berarti tidak ada. Saya punya bukti, rekaman radio, catatan Bapak, saksi hidup. Saya akan bawa ke Mabes, ke Komnas HAM, ke media. Tunggu, potong Ardi. Kamu pikir mereka akan mendengarkan seorang kapten muda yang melawan atasannya sendiri? Jenderal Sujono masih punya pengaruh. Dia punya tanggapan di mana-mana. Dan jika kamu melangkah terlalu cepat, kamu akan dihancurkan. Saya siap, kata Dito tegas. Saya tidak mau jadi polisi yang hanya menjalankan perintah. Saya ingin jadi polisi seperti ayah saya. Seperti Bapak. Ardi menatap lama. Lalu, perlahan, dia tersenyum. Kamu benar-benar anak Darmawan. Keras kepala. Tapi punya hati. Ia berdiri, membuka laci. Mengeluarkan sebuah USB castle, disimpan dalam plastik kedap udara. Ini asli salinan rekaman radio dari malam operasi Cendrawasih. Rekaman yang tidak pernah masuk arsip resmi. Saya simpan selama 20 tahun. Hanya untuk kita darurat. Dito menatap USB itu seperti harta karun. Ini bisa mengejutkan institusi. Bisa, kata Ardi. Tapi bukan hanya institusi. Ini bisa mengejutkan negara. Karena di balik Jenderal Sujono, ada jaringan yang lebih besar. Politikus, pengusaha, semua orang terlibat. Dito mengangguk. Tapi kita harus mulai, dari manapun. Ardi merawat. Kalau kamu benar-benar serius, maka kamu harus punya perlindungan. Dan satu-satunya orang yang bisa membantu kita, adalah Irjen Budi Santoso. Sangat mengejutkan. Irjen Budi? Tapi dia kan dekat dengan Jenderal Sujono? Dulu, iya. Tapi Budi adalah mantan wakil saya di Satgas 7. Dia tahu saya tidak mungkin korup. Dan dia tahu Darmawan mati demi saya. Tapi selama ini, dia diam karena tidak punya bukti. Sekarang, kamu bawa bukti. Dito menarik napas. Jadi, kita harus bertemu dia?
Ardi mengangguk. Tapi tidak langsung. Harus hati-hati. Dia menyeringai. Jika dia tiba-tiba bertemu denganku, mereka akan tahu. Lalu bagaimana? Ardi tersenyum tipis. Ada acara kenegaraan minggu depan di Grand Central Plaza. Irjen Budi akan hadir mewakili Kapolri. Di situ, kamu bisa menyerahkan bukti. Dan jika kamu berani, ajak dia untuk melihat saya. Dito mengerti. Biarkan dia melihat siapa saya hina. Biarkan dia mengenali Bapak. Ardi mengangguk. Dan biarkan kehormatan kembali ke tempatnya. Beberapa hari kemudian, Dito mulai mempersiapkan segalanya. Ia menyalin semua bukti ke 2 USB berbeda, satu untuk Irjen Budi, satu disimpan aman. Ia juga menulis ringkasan kasus secara rinci, ditujukan langsung ke Komnas HAM, tapi belum dikirim dia. Tahu risikonya. Karir bisa hancur. Ia bisa diturunkan pangkatnya. Bahkan dipenjara dengan tuduhan fitnah, tapi kali ini, dia tidak takut, karena untuk pertama kalinya, dia merasa benar. Di sisi lain, Ardi mulai berubah. Ia tidak lagi hanya duduk di bawah tenda. Ia mulai mengatur parkir dengan lebih tegak. Pandangannya lebih tajam. Ada api yang kembali menyala, Bu Yati memperhatikan. Pak Ardi, kok beda ya? Kayak lagi, semangat. Ardi tersenyum. Mungkin karena hujan sudah berhenti. Tapi Bu Yati tahu. Bukan hujan yang berhenti, harapan yang kembali. Malam sebelum acara kenegaraan, Dito datang lagi ke rumah Ardi. Kali ini, ia membawa seragam polisi lama, seragam resmi yang dulu dikenakan pejabat tinggi. Ini, dari arsip keluarga ayah saya. Kata Dito. Saya ingin Bapak pakai ini. Saat acara nanti. Ardi menatap seragam itu. Tangannya gemetar saat disentuhnya. Lencana komandan masih bersinar, meski pudar. Saya sudah lama tidak memakai ini. Karena Bapak layak memakainya lagi, kata Dito. Dan dunia harus tahu siapa Bapak sebenarnya. Ardi menatap Dito, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu? Selama 20 tahun, saya berdoa agar suatu hari, ada yang percaya pada saya. Tapi saya tidak pernah berharap itu adalah anak dari orang yang mati demi saya. Dito mengangguk. Dan saya tidak pernah mengira pahlawan ayah saya adalah orang yang saya hina. Mereka diam sejenak. Di luar, hujan mulai turun lagi, tapi kali ini, tidak terasa dingin, terasa seperti awal yang baru. Pagi itu, Ardi bangun lebih awal. Ia mandi, mencukur janggutnya yang panjang. Ia menatap cermin. Wajah tua, keriput, tapi pandangan kembali tajam. Ia mengeluarkan seragam dari plastik. Perlahan, dia memakainya. Kemeja biru tua. Dasi hitam. Lencana di dada. Ia merapikan lipatan, menyisir rambut yang sudah memutih. Di depan cermin, ia memberi hormat, sebuah rasa hormat yang tidak pernah ia berikan sejak 2006. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti dirinya lagi, bukan tukang parkir, tapi komandan. Sementara itu, Dito berdiri di depan markas, memeriksa seragamnya. Ia tidak akan hadir sebagai pengawal biasa. Ia akan hadir sebagai saksi. Ia menatap tajam ke dadanya, lalu berbisik. Seperti berbicara pada arwah ayahnya, maafkan saya, ayah. Saya baru mengerti. Tapi saya akan memperbaikinya. Hari akara tiba langit kalabu. Angin menggambarkan kencang, dan hujan mulai turun. Tapi di Grand Central Plaza, dunia belum tahu bahwa sejarah akan berputar hari ini. Karena di bawah payung hujan, seorang tukang parkir yang dihina akan berdiri sebagai pahlawan, dan seorang polisi arogan akan belajar arti sejati dari kehormatan. Hari sebelum acara kenegaraan di Grand Central Plaza, Dito datang ke kantor lebih awal. Ia membawa peta hitam berisi bukti-bukti lengkap, salinan rekaman radio, catatan harian Ardi, surat dari Brigadir Rudi, dan USB dengan rekaman asli. Ia tidak menyimpannya di brankas pribadi lagi. Kali ini, ia menyimpannya di safe deposit box di bank, atas nama seorang teman sipil yang tidak tahu isi dokumen itu. Ia belajar. Mereka yang bermain di bayang-bayang, tidak akan ragu menghancurkan siapapun yang mengganggu ketenangan mereka. Saat ia membuka laptop di mejanya, sebuah notifikasi muncul, akun Anda telah dimatikan dari sistem internal. Akses ke arsip ukurannya. Dito mengerutkan kening. Ia belum pernah melanggar protokol. Ia hanya mengakses dokumen lama, dan itu pun dengan izin sementara. Ia segera menghubungi petugas IT. Mengapa saya diblokir? Perintah dari Divisi Pengawasan Internal, Kapten. Ada pelanggaran akses data terkait kasus yang masih dalam peninjauan. Dito menggertakkan gigi. Sedang ditinjau? Kasus Ardi sudah ditutup 20 tahun lalu.
Tidak mungkin masih dalam peninjauan. Mereka tahu dia sedang menyelidiki. Siang itu, Dito dipanggil ke ruang Kapolres. Di dalam, selain Kapolres, duduk seorang pria berjas hitam, wajahnya dingin, mata tajam seperti elang. Lencana kehormatan tergantung di dasinya, penasehat strategis Mabes Polri. Dito tahu siapa dia, Maijen Purnawirawan Sujono, mantan jenderal, arsitek bertugas Ardi, dan dalang di balik operasi Cendrawasih yang gagal, tapi secara resmi, dia sudah pensiun. Tidak punya operasional, namun, semua orang tahu, ia masih berkuasa. Kapten Dito Ramadan, kata Sujono, suaranya pelan, tapi menusuk. Anak dari almarhum Letnan Darmawan, pahlawan yang gugur demi tugas. Dito memberi hormat. Benar, Jenderal. Saya mendengar kamu sedang menyelidiki masa lalu. Mencari-cari sesuatu yang seharusnya sudah dikubur. Saya hanya mengkaji kasus lama untuk penelitian internal, Jenderal. Tidak melanggar aturan. Sujono tersenyum tipis. Tapi kamu mengakses data yang tidak seharusnya kamu sentuh. Termasuk rekaman yang bahkan tidak terdaftar di sistem. Kamu tahu konsekuensinya, kan? Bisa mencuri informasi rahasia negara. Kapolres ikut angkat bicara. Dito, kamu hebat. Tapi jangan terlalu jauh. Beberapa luka lebih baik tidak dibuka lagi. Untuk kebaikan semua pihak. Dito menahan amarah. Dia tahu ini bukan teguran. Ini peringatan. Saya hanya ingin memahami sejarah, Pak. Agar kami tidak mengulangi kesalahan. Sujono berdiri perlahan. Kesalahan? Tidak. Operasi Cendrawasih bukan kesalahan. ITU pengorbanan. Dan Komandan Ardi adalah bagian dari pengorbanan. ITU. Kadang-kadang, satu orang harus jatuh agar yang lain tetap berdiri. Dito Merawat. Tetapi jika orang itu tidak bersalah, Jenderal? Jika dia dijebak. Sujono mendekat, suaranya berbisik. Kalau kamu terus menggali, kamu akan jatuh bersamanya. Dan ayahmu, mungkin tidak akan bangga pada anak yang merusak stabilitas. Hanya karena emosi. Dito merasa darahnya mendidih. Tapi dia tidak berkata apa. Ia hanya mengangguk, memberi hormat, lalu keluar, di luar ruangan, tangannya bergetar, mereka tahu. Mereka takut. Dan mereka akan melawan. Malam itu, Dito pulang dengan hati-hati. Ia memperhatikan sekeliling. Mobil yang sama terus mengikuti sejak dari kantor. Ia berbelok ke gang sempit, lalu kabur dengan sewaan motor. Ia tidak kembali ke apartemen. Ia pergi ke rumah Ardi. Ardi membukakan pintu, wajahnya tenang. Kamu dikejar? Dito mengangguk. Sujono tahu. Mereka tahu saya sedang menyelidiki. Ardi menuangkan teh hangat. Saya sudah menduga. Dia hanya marah dan telinga di mana-mana. Mantan ajudannya masih aktif di divisi pengawasan. Semua akses sistem bisa dilacak. Tapi saya sudah menyimpan bukti di tempat aman. Dan saya akan serahkan ke Irjen Budi besok. Ardi mengangguk. Tapi kamu harus siap. Mereka tidak akan tinggal diam. Acara kenegaraan itu bukan hanya panggung resmi. Itu juga medan pertarungan. Dito Merawat. Apa yang harus saya lakukan? Ardi menarik napas. Besok, jangan langsung menyerahkan bukti. Bayarkan. Irjen Budi melihat saya dulu. Bayarkan dia mengenali saya. Karena jika dia melihat saya sebagai tukang parkir yang dihina, hati akan berbicara sebelum pikirannya. Dito mengerti. Bayarkan mau saya membuka jalan bagi kebenaran. Tepat, kata Ardi. Karena terkadang, keadilan tidak datang dari dokumen. Tapi dari pengakuan. Pagi berikutnya, hujan turun deras, Grand Central Plaza dipenuhi petugas keamanan, pejabat, dan media. Acara kenegaraan dalam rangka Hari Bayangkara akan segera dimulai. Irjen Budi Santoso dijadwalkan tiba pukul 10.00. Dito sudah ada di lokasi sejak pukul 7. Ia mengenakan seragam lengkap, berjaga di pos pengawalan utama. Ia melihat Ardi tiba, mengenakan seragam lama yang telah disiapkan. Meski usang, seragam itu rapi, disetrika dengan sempurna. Lencana komandan menyala di dadanya, beberapa tukang parkir lain memperhatikannya. Pak Ardi, kok pakai seragam polisi? Ardi hanya tersenyum. Hari ini, saya kembali menjadi diri saya. Dito pemandangan dari pemandangan itu. Ia merasa sasak. Untuk pertama kalinya, Ardi tidak lagi terlihat seperti korban. Ia terlihat seperti pemimpin. Pukul 9.45, mobil dinas hitam berplat VVIP tiba. Pintu terbuka, Irjen Budi Santoso keluar, didampingi ajudan. Ia berjalan menuju pintu utama, payung hitam menghalau hujan.
dan tepat pada saat itu, matanya menangkap. Sosok di bawah tenda parkir, seorang pria tua, berdiri tegak, mengenakan seragam polisi lama. Lencana komandan di dada. Pandangan tajam. Postur tubuh seperti seorang perwira, Budi membeku, matanya membesar, ia melepaskan payungnya. Ajudannya mengejutkan, tanpa memedulikan hujan, Budi berjalan cepat, langkahnya mantap, mengulanginya tidak pernah lepas dari pria itu. Orang-orang mulai menoleh, Dito menahan napas, dan di tengah hujan yang semakin deras, Irjen Budi Santoso, pejabat tertinggi di wilayah itu, berdiri di depan Ardi, lalu, dengan hormat sempurna, ia memberi hormat militer, suara terdengar. Bukan dari langit, tapi dari hati semua yang menyaksikan, Budi berkata, suaranya keras, jelas, penuh emosi, Komandan Ardi Wijaya, saya sangat menyesal tidak mengenali Anda lebih awal. Dunia seolah membeku, Dito bertanya, para petugas keamanan memikirkannya, media langsung mengarahkan kamera, dan di antara semua orang itu, satu sosok menunduk ke dalam, Kapten Dito Ramadan, karena dia baru saja menyadari betapa besarnya dosa yang telah dia lakukan. Hujan turun deras, seperti air mata langit yang menangisi 2 dekade keadilan yang terpendam. Di depan Grand Central Plaza, dunia seolah berhenti berputar, Irjen Budi Santoso masih berdiri tegak, tangan masih dalam posisi hormat militer. Air hujan membasahi seragamnya, tapi ia tidak peduli. Matanya berkaca-kaca, menatap pria tua di depannya, pria yang dulu memimpin timnya, menyelamatkan nyawanya, dan dihancurkan oleh konspirasi yang bahkan ia tidak berani lawan dulu. Di sekitar mereka, keheningan menyelimuti. Tidak ada yang berani bersuara. Para petugas keamanan membeku. Ajudan Irjen Budi tercengang. Kamera media merekam setiap detik, setiap tetes hujan, setiap napas yang tertahan, dan di tengah kerumunan, Dito berdiri seperti patung. Dadanya sesak. Ia menatap Ardi, bukan lagi sebagai tukang parkir tua yang ia hina, tapi sebagai sosok yang lebih besar dari semua pangkat dan seragam di tempat ini. Irjen Budi akhirnya menurunkan tangannya. Ia melangkah maju, lalu dengan suara yang menggema, berkata, Komandan Ardi Wijaya adalah pahlawan yang menyelamatkan ratusan nyawa di masa lalu. Ia adalah simbol keberanian, integritas, dan pengabdian tanpa pamrih. Dan saya, kami semua, telah gagal melindungi kehormatannya. Kata-kata itu menghantam seperti guntur. Media langsung bereaksi. Jurnalis saling dorong untuk mendekat. Kamera ponsel menyala dari segala arah. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya, siapa dia? Kenapa disebut komandan? Apa yang terjadi? Dito merasa dunianya runtuh. Ia ingat suaranya sendiri 2 hari lalu, lo tuh malas, nggak punya harga diri. Dan kini, orang yang ia hina disebut pahlawan oleh salah satu pejabat tertinggi di kepolisian. Ia menunduk. Pipinya memanas. Rasa malu yang belum pernah ia rasakan membakar jiwanya. Irjen Budi berbalik, menatap kerumunan. Saya minta semua hadirin mendengar. Tanggal 12 Oktober 2004, dalam operasi Cendrawasih, Komandan Ardi memimpin misi penyelamatan. Di Papua, informasi bocor. Tim dijebak. 5 anggota gugur, termasuk Letnan Darmawan Ramadan, ayah dari Kapten Dito Ramadan yang hadir di sini. Semua mata berpaling ke Dito. Ia ingin menghilang, tapi yang paling berani adalah Komandan Ardi sendiri. Saat sniper mengincar kepalanya, Letnan Darmawan melompat dan menutupinya. Ia gugur demi menyelamatkan sang komandan. Dan setelah itu, Ardi dituduh korup, dijebak, dan diusir dari institusi tanpa kehormatan. Padahal, ia adalah korban dari konspirasi internal yang melibatkan pejabat tinggi. Hening kembali menyelimuti, lalu, Budi menatap Ardi. Komandan, saya tidak pernah berhenti menghormati Anda. Saya hanya tidak punya keberanian untuk membela Anda. Hari ini, saya menebusnya. Ia memberi hormat lagi, kali ini, seluruh petugas keamanan di lokasi, puluhan polisi, tentara, dan satpam spontan memberi hormat bersama, termasuk Dito. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tangan ke pelipisnya, memberi hormat kepada pria yang dulu ia injak harga dirinya. Air matanya bercampur dengan hujan. Ardi tidak banyak bicara. Ia hanya menunduk, menahan emosi yang menggunung. Tapi di matanya, ada sesuatu yang telah lama hilang. Pengakuan, ia tidak membela diri. Tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berkata, Pelan tapi jelas, saya tidak pernah ingin balas dendam. Saya hanya ingin kebenaran diakui. Agar generasi muda tahu, kehormatan bukan soal pangkat. Tapi soal tetap tegak meski dunia menghancurkanmu. Kata-kata itu direkam.
Dayangga. Dalam hitungan menit, Komandan Ardi menjadi trending di seluruh media sosial. Netizen bereaksi, gue nangis baca ini. Polisi sejati. Siapa yang marahin dia? Gue lihat mukanya. Ini bukti keadilan bisa datang, meski terlambat. Beberapa jam kemudian, Dito dipanggil ke ruang VIP. Di dalam, Irjen Budi duduk, wajahnya serius. Ardi juga hadir, masih mengenakan seragam lamanya. Dito, kata Budi, kamu tahu siapa yang membocorkan rekaman ini padaku? Dito mengangguk. Saya yang menyerahkan, Pak. Tapi saya tidak menyebarkannya ke media. Budi mengangguk. Tidak. Tapi kebenaran punya caranya. Sendiri untuk keluar. Dan kamu memulainya. Ia menatap Dito tajam. Kamu mempermalukan seorang pahlawan. Tapi kamu juga yang pertama kali melihat kebenaran. Itu butuh keberanian. Lebih dari sekadar menangkap penjahat. Dito menunduk. Saya tidak pantas disebut berani, Pak. Saya hanya terlambat mengerti. Tapi kamu akhirnya mengerti. Kata Ardi, kali ini berbicara langsung. Dan itu lebih penting dari sekadar tidak pernah salah. Budi melanjutkan, Jenderal Sujono sudah dipanggil ke Mabes. Komnas HAM membuka penyelidikan ulang. Dan saya akan mendukung penuh pemulihan nama baik Komandan Ardi. Dito mengangkat wajah. Lalu, hukuman bagi mereka yang menjebak? Budi menghela napas. Itu bukan wewenang saya. Tapi kebenaran yang kamu bawa akan menjadi senjata terkuat. Sor. Itu, Ardi kembali ke kontrakannya. Hujan sudah reda. Langit mulai cerah, ia melepas seragam, menyentuh lencana komandan dengan jari yang masih gemetar. Lalu, ia menggantungnya di dinding, di samping payung tua yang selama ini menemaninya di bawah hujan. Buyati datang, membawa makanan. Pak Ardi, tadi saya lihat di TV. Semua orang bilang Bapak pahlawan. Ardi tersenyum tipis. Saya hanya orang biasa yang mencoba tetap jujur. Tapi kenapa dulu Bapak diam? Kenapa nggak lawan? Ardi menatap langit dari jendela. Karena kadang, diam adalah bentuk perlawanan terakhir. Saya memilih untuk tidak membiarkan kebencian menghancurkan. Saya memilih untuk tetap hidup, agar suatu hari, kebenaran bisa bicara. Malamnya, Dito datang lagi. Kali ini, ia membawa bingkisan, cetakan resmi surat penghargaan dari Kapolri yang sedang diproses untuk Ardi, serta salinan berita utama media nasional dengan judul, Tukang Parkir yang Ternyata Pahlawan Nasional. Ini belum resmi, kata Dito. Tapi akan segera. Ardi membaca berita itu. Lalu tertawa kecil. Saya nggak butuh penghargaan, Dito. Tapi Bapak layak mendapatkannya, kata Dito, suaranya parau. Dan saya ingin meminta maaf. Secara resmi. Di depan siapapun yang pernah dengar saya mempermalukan Bapak. Ardi menatapnya. Maafmu sudah saya terima. Yang lebih penting, kamu sudah memilih jalan yang benar. Ia mengulurkan tangan. Dito menjabatnya, erat, dan di luar, di langit. Malam yang mulai berbintang, Jakarta terasa lebih tenang, seperti kota yang baru saja menemukan jiwanya kembali. 2 hari setelah peristiwa di Grand Central Plaza, Jakarta masih bergetar, bukan karena gempa, tapi karena gempa moral. Di seluruh media nasional, wajah Ardi Wijaya menghiasi halaman depan. Foto-fotonya, sebagai tukang parkir di bawah hujan, sebagai komandan tegap di masa muda, dan sebagai pria tua yang menerima hormat dari Irjen Budi, menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Judul-judul muncul, dari tukang parkir ke pahlawan, kebenaran yang terlupakan, hormat di bawah hujan. Saat kehormatan kembali, siapa yang mempermalukan sang komandan? Polisi arogan diusut internal, netizen beramai-ramai mencari rekaman asli kejadian itu. Video Dito memarahi Ardi menjadi viral. Namun kali ini, bukan untuk memuji, tapi untuk menghakimi. Ini Kapten Dito? Gue kira dia idola. Ternyata pengecut. Yang sombong. Bayangin, dia marahin pahlawan ayahnya sendiri. Astaga. Kalau saya, langsung minta maaf di depan umum. Kalau enggak, mundur aja dari polisi. Dito membaca semuanya. Ia tidak mematikan ponselnya. Ia harus merasakan setiap kata. Setiap tuduhan. Setiap kekecewaan, karena kali ini, ia tidak akan lari. Di kantor, suasana tegang. Beberapa rekan menjauh. Tapi Bribka Lina mendekat. Lo udah baca semua, kan? Tanya Lina pelan. Dito mengangguk. Aku pantas. Tapi lo bisa ubah narasi ini, kata Lina. Kalau lo diam, orang akan bilang lo pengecut. Tapi kalau lo bicara, mungkin ini jadi awal penebusan. Dito menatap jendela. Aku nggak cuma salah ke Ardi. Aku salah ke ayah.
Aku salah ke institusi. Aku salah ke rakyat yang percaya pada polisi. Jadi, lo mau apa? Dito menarik napas. Aku mau bicara. Di depan publik. Dengan jujur. Tanpa alasan. Tanpa pembelain. Lina tersenyum tipis. Kalau begitu, aku bantu lo. Sore itu, Dito menghubungi tim media Kapolri. Ia meminta izin untuk mengadakan konferensi pers pribadi. Bukan atas nama institusi. Tapi sebagai pribadi yang ingin bertobat, permintaannya disetujui. Dengan syarat, tidak menyerang atasan, dan tetap menjaga marwah kepolisian. Tidak masalah, kata Dito. Saya hanya ingin bicara yang sebenarnya. Hari konferensi tiba. Gedung Humas Polri penuh wartawan. Kamera menyala dari segala arah. Di barisan depan, duduk Ardi, kali ini mengenakan setelan sederhana, tapi wajahnya tenang, tegak. Dito naik ke podium. Ia tidak membawa naskah. Hanya secangkir air dan hati yang berat. Ia menatap kamera. Lalu mulai bicara, nama saya Kapten Dito Ramadan. 2 hari lalu, saya mempermalukan seorang pria di depan umum. Saya menyebutnya malas, bodoh, dan tak berguna. Saya menginjak harga dirinya hanya karena ia lamban mengatur parkir di tengah hujan. Suara di ruangan membeku, tapi saya tidak tahu bahwa pria itu adalah Komandan Ardi Wijaya. Mantan perwira polisi yang pernah menyelamatkan nyawa ayah. Saya, pria yang rela dijebak, dihancurkan, dipermalukan, demi melindungi nama ayah saya agar tetap suci. Air mata mengalir di pipinya. Tapi ia tidak menghapusnya. Saya bukan pahlawan. Saya bukan contoh polisi yang baik. Saya arogan. Sombong. Saya pikir kehormatan itu datang dari pangkat, dari sorotan media, dari pujian atasan. Tapi hari ini, saya belajar bahwa kehormatan sejati ada pada orang yang diam saat dihina, yang tetap tegak saat dunia menghancurkannya, yang memilih kebenaran meski harus kehilangan segalanya. Ia menoleh ke Ardi. Pak Ardi, saya meminta maaf. Bukan hanya sebagai seorang polisi, tapi sebagai anak dari Letnan Darmawan. Saya telah menghina pria yang paling berhutang budi pada ayah saya. Dan saya bersumpah, mulai hari ini, saya akan menggunakan seragam ini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk melanjutkan perjuangan Bapak. Ia menunduk dalam-dalam. Tidak hanya kepada Ardi, tapi kepada semua yang menyaksikan ruangan hening. Lalu, tepuan tangan meledak, bukan dari protokol. Bukan dari sopan santun, tapi dari penghargaan. Esok harinya, media menurunkan judul baru. Dari arogan ke rendah hati, transformasi Kapten Dito, permintaan maaf yang mengguncang jiwa, ketika seorang polisi belajar dari tukang parkir. Namun, bukan hanya opini publik yang berubah, Komnas HAM resmi membuka penyelidikan ulang atas kasus Ardi Wijaya. Bukti-bukti yang dikumpulkan Dito menjadi dasar utama, termasuk rekaman asli, transfer palsu, dan kesaksian Brigadir Rudi. Jenderal Sujono dipanggil sebagai saksi. Ia datang dengan wajah dingin, menolak berkomentar. Tapi bayang-bayang kekuasaannya mulai runtuh. Beberapa media membongkar keterlibatannya dalam jaringan korupsi senjata. Pendukungnya di parlemen mulai menjauh, dan di Mabes Polri, rapat khusus digelar. Hasilnya diumumkan secara resmi, Komandan Ardi Wijaya dinyatakan tidak bersalah dalam kasus korupsi 2006. Pemecatannya dinyatakan tidak sah secara hukum dan etika. Nama baiknya dipulihkan. Ia berhak atas penghargaan kehormatan tertinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ardi tidak hadir dalam pengumuman itu. Ia duduk di rumahnya, membaca surat keputusan yang dikirim langsung oleh Irjen Budi. Ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum, lalu, ia mengeluarkan dompetnya. Membuka foto tim Satgas 7. Menyentuh wajah Darmawan. Kami akhirnya menang, Darmawan. Tapi kemenangannya bukan untuk saya. Untuk anakmu. Beberapa minggu kemudian, upacara penghargaan digelar di halaman Mabes Polri. Tidak mewah, tapi penuh makna. Ardi hadir, mengenakan seragam komandan yang telah diperbarui. Lenkana Kehormatan diberikan langsung oleh Kapolri. Tapi yang paling menyentuh, seluruh peserta upacara memberi hormat padanya, bukan karena perintah, tapi karena rasa hormat yang tulus. Di barisan depan, Dito berdiri tegak, matanya berkaca-kaca. Setelah upacara, Ardi mendekat. Terima kasih, Dito. Kamu tidak hanya memulihkan nama saya. Kamu mengingatkan institusi ini pada nilai-nilai yang hampir hilang. Dito mengangguk. Saya yang harus berterima kasih, Pak. Bapak mengajari saya arti sejati dari kehormatan. Malam itu, di balkon apartemennya, Dito menulis di buku catatannya, kehormatan bukan diberi, tapi diperjuangkan. Dan kadang,
yang paling layak mengajarkannya bukan komandan di markas, tapi komandan di bawah payung hujan. Ia menutup buku itu. Di langit, bintang-bintang bersinar terang, seperti harapan yang akhirnya menang. 6 bulan berlalu sejak hari hujan di depan Grand Central Plaza. Jakarta tidak lagi sama, bukan karena gedung-gedungnya berubah, bukan karena jalannya lebih lancar, tapi karena jiwanya kembali pulih di sebuah kompleks pelatihan kecil di pinggir kota, di bekas gudang pasar yang direnovasi. Puluhan remaja berkumpul setiap pagi. Mereka bukan anggota polisi, bukan tentara. Mereka adalah anak-anak dari keluarga tak mampu, putus sekolah, atau mantan pelaku kenakalan. Tapi hari ini, mereka berdiri rapi dalam barisan, seragam sederhana berwarna biru tua, dada bertuliskan, Akademi Ardi, disiplin, jujur, mengabdi. Di depan mereka berdiri Komandan Ardi Wijaya, tidak lagi dengan payung tua, tidak lagi dengan seragam lusuh, tapi dengan postur tegak, mata tajam, dan senyum yang hangat. Hari ini, katanya, suaranya keras namun penuh kasih, kita belajar bukan untuk menjadi polisi, tapi untuk menjadi manusia yang punya harga diri. Anak-anak mendengarkan. Tidak ada yang berbisik, tidak ada yang mengantuk. Karena mereka tahu, pria ini bukan pelatih biasa. Ia adalah legenda hidup. Di antara mereka, Dito hadir, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai instruktur tamu. Ia tidak lagi arogan, tidak lagi mencari sorotan. Ia datang setiap minggu, mengajar nilai-nilai kepemimpinan, etika, dan tanggung jawab. Hari itu, ia membawakan sesi kesalahan yang mengubah hidup. Saya pernah mempermalukan seorang tukang parkir, kata Dito, menatap para peserta. Saya pikir dia malas, bodoh, tidak berguna. Tapi ternyata, dia adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan nyawa ayah saya. Dan saya hampir menghancurkan sisa hidupnya hanya karena kesombongan. Anak-anak terdiam, tapi dari kesalahan itu, saya belajar satu hal. Kehormatan bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling tahan diam saat dihina. Dan orang itu adalah Komandan Ardi. Ia menoleh ke Ardi, yang hanya mengangguk pelan. Setelah sesi, Dito duduk di bangku kayu di bawah pohon. Ardi mendekat, membawa 2 gelas teh panas. Kamu sudah jauh berubah, kata Ardi. Bapak yang mengubah saya, jawab Dito. Tanpa bapak, saya mungkin masih jadi polisi, yang hanya peduli pada prestasi, bukan pada nilai. Ardi tersenyum. Tapi kamu tidak perlu jadi seperti saya. Kamu harus jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu sudah kamu lakukan. Dito mengangguk. Saya baru saja menyerahkan proposal ke Mabes. Saya ingin akademi ini diresmikan sebagai pusat pelatihan karakter nasional. Dengan bapak sebagai penasihat tetap. Ardi tertawa kecil. Saya sudah tua, Dito. Nanti ada yang lebih muda, lebih baik. Tapi tidak ada yang lebih bijak, kata Dito. Dan dunia butuh bijak. Sore itu, hujan turun lagi, tapi kali ini, tidak ada yang berlari. Anak-anak tetap berlatih. Baris berbaris. Disiplin. Tangguh. Di dinding aula pelatihan, tergantung sebuah payung tua, koyak, retak, tapi bersih dan terawat. Di bawahnya, papan kayu dengan tulisan tangan Ardi, kehormatan tidak pernah pensiun. Dito menatapnya lama. Lalu, ia mengeluarkan buku kecil dari tasnya, manuskrip yang telah ia tulis selama berbulan-bulan, judulnya, Komandan di Bawah Payung Hujan. Ia membukanya di halaman terakhir, menulis, cerita ini bukan tentang saya. Bukan tentang kemarahan, arogansi, atau permintaan maaf. Ini tentang seorang pria yang kehilangan segalanya, tapi tidak pernah kehilangan harga diri. Dan tentang bagaimana kebenaran, meski terkubur puluhan tahun, selalu menemukan jalannya ke permukaan. Untuk Komandan Ardi Wijaya, pahlawan yang tidak pernah meminta penghargaan, tapi pantas mendapatkannya. Dan untuk ayahku, Letnan Darmawan, yang mengajarkanku bahwa keberanian bukan soal tidak takut, tapi soal tetap melangkah meski takut. Beberapa bulan kemudian, buku itu diterbitkan, menjadi bestseller nasional. Debaka Ola Polisai, Pelajar, Guru, Bahkan Pejabat. Di sekolah-sekolah, guru membacakan kutipannya. Di kantor polisi, buku itu diletakkan di perpustakaan institusi, dan di sebuah kelas SMA di Jakarta, seorang guru membaca kutipan terakhir, jangan tunggu dipuji untuk berbuat baik. Jangan butuh penghargaan untuk tetap jujur. Karena kehormatan sejati adalah ketika kamu melakukan yang benar, meski tidak ada yang melihat. Di barisan belakang, seorang siswa mengangkat tangan. Bu, beneran ada orang kaya Komandan Ardi? Guru itu tersenyum. Ada.
Dan dia masih hidup. Bahkan sekarang, dia sedang mengajar anak-anak seperti kalian. Siswa itu terdiam. Lalu berkata pelan, gue pengen ketemu dia suatu hari. Di akhir tahun, pemerintah memberikan penghargaan kehormatan nasional kepada Ardi. Tapi ia menolak hadir di istana. Saya sudah terima penghargaan tertinggi, katanya pada Dito. Saat anak-anak itu belajar dari saya. Saat kamu berubah. Saat kebenaran diterima. Ia hanya menerima plakat kecil, yang kini tergantung di dinding aula pelatihan, di samping payung tua. Suatu malam, Dito datang menjelang maghrib. Ia membawa sekotak buku baru, cetakan ke-10 dari komandan di bawah payung hujan. Sampulnya menampilkan dua siluet, seorang polisi muda dan seorang tukang parkir tua, dipisahkan hujan, tapi terhubung oleh satu garis cahaya. Ia memberikannya pada Ardi. Ini untuk Bapak. Edisi khusus. Ardi membukanya. Di halaman pertama, tertulis, untuk Komandan Ardi Wijaya, pahlawan yang tidak pernah lari dari kehormatan, meski kehormatan itu lari darinya. Ardi menutup buku itu, menahan air mata. Kamu tahu, katanya pelan, selama 20 tahun, saya berdoa agar satu orang saja percaya pada saya. Tapi Tuhan memberi saya ribuan orang. Melalui kamu. Dito duduk di sampingnya. Saya yang harus berterima kasih. Karena Bapak mengajari saya bahwa menjadi manusia yang baik, lebih mulia daripada menjadi polisi yang hebat. Mereka duduk berdampingan, memandang anak-anak yang berlatih di bawah lampu halaman. Suara komando terdengar. Langkah kaki serempak. Disiplin. Harapan, hujan mulai turun lagi, tapi kali ini, tidak ada yang berlari. Karena mereka tahu, di bawah hujan, kadang, lahir pahlawan.